Halo semuanya, bersama saya Maradi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan tanggung jawab manajemen dan auditor. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya. Lalu, tujuan audit itu apa sih? Tujuan audit itu memberikan pendapat atau opini auditor kepada pengguna laporan keuangan mengenai apakah laporan keuangan ini disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka akuntansi keuangan yang berlaku, sesuai PSAK, dan lain sebagainya, sehingga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna yang dituju terhadap laporan keuangan tersebut. Dan berikut merupakan tahapan dalam membangun tujuan audit. Yang pertama, yaitu memahami tujuan dan tanggung jawab atas audit. Yang kedua, kelompokkan laporan keuangan dalam siklus. Lalu yang ketiga, kenali arti manajemen tentang laporan keuangan. Dan yang keempat ialah ketahui tujuan audit spesifik terkait kelompok transaksi, akun, dan pengungkapan. Pertama, kita ke memahami tujuan dan tanggung jawab atas audit. Nah, manajemen ini memiliki tanggung jawab berupa, pertama, penerapan kebijakan akuntansi yang tepat dan baik, lalu menjaga pengendalian internal yang memadai. Yang ketiga, menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Dan yang keempat, menetapkan laporan keuangan yang diterbitkan baik triwulan maupun tahunan. Contohnya ada di slide berikutnya, yang biasanya ada surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian. Dan berikut merupakan salah satu contoh surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian, di mana manajemen ini bertanggung jawab terhadap laporan keuangan tersebut atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian, dan bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam bank dan entitas anak, di mana surat ini akan dibubuhi oleh tantangan dari direktur perusahaan tersebut. Lalu tanggung jawab auditor itu apa sih? Nah, auditor ini bertanggung jawab atas memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah satu material, lalu melaporkan laporan keuangan dan mengomunikasikannya sebagaimana disyaratkan oleh standar auditing atau SA, sesuai dengan temuan auditor. Lalu yang ketiga, mendeteksi kesalahan material yang tidak sengaja seperti salah posting akun dan lain sebagainya. Lalu deteksi penipuan material. Dan yang terakhir ialah mempertimbangkan hukum dan peraturan yang relevan dengan klien. Nah, dalam melaksanakan audit, auditor ini harus tetap menjaga skeptisisme profesionalnya, yaitu ini informasinya benar atau enggak ya. Nah, skeptisisme profesional terdiri dari dua hal, yaitu sikap yang selalu mempertanyakan atau rasa penasaran yang tinggi, dan mengevaluasi bukti audit yang diperoleh secara kritis, yaitu apa bukti ini auditnya sesuai nggak ya, ini bener nggak ya buktinya, dan lain sebagainya. Dan berikut merupakan elemen skeptis profesional. Yang pertama ada pola pikir bertanya, seperti question in mind. Lalu yang kedua ada penangguhan pengambilan keputusan, seperti dia ini nunda dulu nih keputusannya. Misalkan kalau ada salah posting akun, dia nggak akan langsung segera ngambil keputusan, nggak akan langsung acceptable, dia akan diam dulu. Lalu yang ketiga ada pencarian data atau informasi yang lain. Misalnya, coba dong hitung dulu kasnya, coba dong hitung dulu pembeliannya. Seperti itu. Lalu ada pemahaman antar pribadi. Nah, ini orang gimana ya? Sering ngambil cuti nggak ya? Nah, biasanya orang yang tidak ngambil cuti itu ada something gitu, ada sesuatu terhadap orang tersebut. Lalu ada otonomi.
Otonomi ini ialah mengambil keputusan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Lalu yang terakhir ialah percaya diri atau PD dengan keputusannya. Nah, sikap skeptis profesional ini merupakan bagian dari pertimbangan profesional atau yang disebut dengan professional judgment. Lalu, dalam proses pertimbangan profesional memiliki elemen yang efektif, yaitu pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan permasalahan, lalu mengumpulkan fakta dan informasi serta mengidentifikasi literatur yang relevan, lalu melakukan analisis dan mengidentifikasi alternatif, lalu membuat keputusan, dan meninjau dan melengkapi dokumentasi dan alasan kesimpulan. Kerangka ini akan membimbing auditor agar dapat memberikan pertimbangan profesional yang tepat saat mengaudit perusahaan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. And see ya.